Raden. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Kristen. Saya kelas J semester 5. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi teman-teman, peran keluarga dalam membentuk karakter itu, yang pertama itu fungsi keluarga. Yang pertama fungsi keluarga Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa keluarga itu berfungsi untuk mendidik dan membina anak. Jadi keluarga itu adalah tempat atau lingkungan di mana pendidikan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak dapat mendapat pengaruh. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi, untuk menuju ke arah perkembangan. Keluarga menjalankan peranannya sebagai suatu sistem sosial yang dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Jadi teman-teman, di dalam keluarga itu tugas orang tua tugas dari orang tua itu adalah membina karakter seorang anak untuk menjadi anak yang disiplin atau anak yang baik bagi lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga. Jadi keluarga tidak hanya sebuah wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak, tetapi sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi anak. Berawal dari keluarga, segala sesuatu berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasi diri, berpendapat hingga perilaku yang menyimpang. Jadi teman-teman, di dalam keluarga itu tugas orang tua bukan hanya mendidik atau membesarkan anak, tetapi fungsi orang tua adalah orang tua dapat memberikan anak motivasi. Contohnya seperti ketika anaknya kurang percaya diri dalam hal Jadi teman-teman, keluarga dapat membentuk karakter seorang anak. Contohnya seperti ketika anak tidak percaya diri untuk berbicara dengan orang lain, orang tua bisa mengajak dia berbicara dengan dia supaya dia bisa lebih percaya diri. Jadi ada 3 fungsi tempat berlindung bagi anak. Fungsi yang pertama itu keluarga mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan-aturan dalam masyarakat di mana keluarga tersebut berada. Jadi di sini maksudnya adalah keluarga dapat mempersiapkan anak-anak atau keluarga bisa membina anak-anak mereka untuk berperilaku yang baik dengan orang lain, berdisiplin dalam waktu atau berdisiplin dalam sekolah. Terus anak-anak bisa mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada di sekeliling masyarakat atau di sekeliling di dalam keluarga mereka sendiri. Yang kedua itu mengusahakan terselenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga keluarga sering disebut unit produksi. Di sini maksudnya keluarga dapat memenuhi kebutuhan anak mereka seperti kebutuhan berpakaian anak-anak, seperti uang atau seperti uang jajan anak-anak, pakaian anak-anak, dan kebutuhan anak-anak yang lain. Yang ketiga, melindungi anggota keluarga yang tidak memproduksi lagi atau jompo. Jadi fungsi dari orang tua itu adalah melindungi anak-anak dari panti asuhan. Mereka bisa
melindungi keluarga juga dapat melindungi anggota keluarga yang tidak mampu atau yang anak-anak yang tidak memiliki orang tua, seperti di panti asuhan. Orang tua dapat memperhatikan, mendidik dan membina mereka. Yang pertama itu fungsi biologis, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga. Baik teman-teman, jadi fungsi biologis itu orang tua mempunyai fungsi memelihara dan membesarkan anak-anak mereka. Terus yang kedua, memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Seorang ayah atau ibu dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga seperti makanan dan kesehatan bagi anak-anak. Yang ketiga itu memelihara dan merawat anggota keluarga. Jika ada anggota keluarga yang sakit, ayah dan ibu berperan penting untuk melindungi mereka, merawat mereka supaya mereka cepat sembuh dan terhindar dari penyakit. Yang kedua itu fungsi psikologis. Baik, fungsi psikologis itu ada 4 fungsi. Jadi teman-teman, fungsi yang pertama memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, dan memberikan identitas anggota keluarga. Memberikan kasih sayang dan rasa aman seperti yang tadi, orang tua dapat membina anak-anak agar anak-anak mereka merasa nyaman. Terus yang kedua, orang tua dapat memberikan perhatian penuh kepada anggota keluarga yang ada dalam sebuah keluarga yang ada dalam satu rumah. Terus yang ketiga itu orang tua dapat membina kedewasaan kepribadian dari anak atau dari anggota keluarga mereka. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Ada 2 fungsi sosialisasi. Yang pertama itu membentuk norma-norma perilaku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Jadi teman-teman, fungsi orang tua juga dapat membentuk perilaku dari seorang anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Terus orang tua juga dapat mengajarkan anak untuk tetap meneruskan nilai-nilai budaya, seperti contohnya pakaian adat dan makanan khas dari daerah-daerah. Terus makanan khas dari daerah-daerah dan juga bahasa dari daerah kita. Terus yang ketiga itu maksudnya yang keempat itu fungsi pendidikan. Ada 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan membentuk bentuk anak sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Yang kedua, mempersiapkan anak-anak untuk hidup dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa. Yang ketiga, mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bila seorang anak dibesarkan pada keluarga pembunuh, maka anak tersebut akan menjadi pembunuh. Tetapi bila seorang anak dibesarkan melalui cara-cara kasar, maka ia akan menjadi pemberontak. Akan tetapi teman-teman, bila kita mendidik anak-anak atau kita membesarkan anak-anak dengan penuh cinta, kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang cemerlang, yang memiliki budi pekerti luhur. Pada masa sekarang ini, teman-teman, pengaruh keluarga mulai melemah karena
sebagai tanggung jawab keluarga beralih kepada orang-orang yang menggeluti profesi tertentu. Kita masuk pada pengaruh atau peran keluarga terhadap perkembangan karakter seorang anak. Di sini masa anak dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap yang pertama masa prenatal, yaitu dimulai dari masa konsepsi sampai masa lahir. Itu contohnya seorang ibu mengandung dari bulan pertama sampai melahirkan. Yang kedua itu masa bayi dan terapi, yaitu saat usia 14 bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi. Di atas usia 18 bulan kehidupan bayi merupakan masa terapi. Saat terapi inilah anak-anak menuju pada masa penguasaan bahasa dan motorik serta kemandirian. Yang ketiga, masa kanak-kanak pertama. Masa ini dikenal juga dengan masa prasekolah. Kita masuk pada peran kedua orang tua dalam mewujudkan. Jadi teman-teman, peran kedua orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak itu diantaranya yang pertama, orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anak. Teman-teman, ketika anak-anak mendapatkan cinta dan kasih yang cukup dari kedua orang tua, maka pada saat mereka berada di rumah atau pada saat mereka menghadapi masalah-masalah, mereka akan bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Sebaliknya, jika kedua orang tua terlalu ikut campur dalam urusan mereka atau mereka memaksakan anak-anaknya untuk menaati mereka, maka perilaku kedua orang tua yang demikian ini akan menjadi penghalang bagi kesempurnaan kepribadian anak atau menjadi penghalang bagi masa depan anak. Yang kedua itu, kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah. Contohnya, kita sebagai orang tua, kita harus jadi teman-teman, kita sebagai orang tua, kita harus mengikuti kemauan anak. Tetapi kemauan itu seperti kreativitas dari seorang anak. Contohnya yang memiliki kreativitas menggambar, kita mengikuti kemauan dia menggambar. Kita masuk pada yang berikut tentang pentingnya pendidikan bagi karakter seorang anak. Teman-teman, pendidikan sangat penting bagi karakter seorang anak di sekolah, yaitu untuk membantu memaksimalkan kemampuan pada anak. Teman-teman, pada dasarnya pendidikan yang diterapkan pada sekolah menuntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan dan pencakapan kognitif. Jika kita membaca pengertian seperti yang dijelaskan di atas, maka ada satu hal yang sangat penting yang sering dilewatkan oleh peran guru. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan materi dari saya. Teman-teman, kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Baik teman-teman, demikian materi yang saya bawakan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.